Selamat sore guys. Teman-teman, sebelumnya saya persembahkan dulu, yaitu awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa kembali di NKMNL, yaitu nasihat konslet mitra nada lawak hujan guys, di luar hujan. Kali ini saya akan berbicara ngupload video berbicara tentang ta'awuz. Kemarin saya bicara tentang tadabbur, tafakur, tanafur, dan sekarang terakhir sudah ta'awuz. Besoknya ada hakikat, ada ma'rifat, ada syariat, ada torekat, dan lain-lain. Tidak masalah guys, yang penting berikanlah yang bermanfaat bagi orang lain. Hidup ini hanya sementara guys, tidak lama. Oke, lanjut. Tapi sebelumnya kita lanjut berbicara tentang ilmu yang sedikit. Semoga jangan lupa dan jangan sekali tonton sampai selesai. Like, comment, and subscribe. Hujan di luar. Oke guys, sore ini di hari Minggu. Nah, hari Minggu sambil hujan di luar, agak gerimis sampai ke pinggir-pinggir pintu nih guys. Namanya juga nama juga di gedung atau di gedung apartemen lantai bawah. Tidak masalah guys, saya apa adanya. Terus saja supaya tidak keliru dan tidak ngawur pembicaraan yang tadinya tentang mau bicara tentang apa ya, ta'awuz, jadinya kemana-mana guys. Udah aja satu jurus, jangan banyak omong, jangan banyak gaul, jangan banyak bau, jangan banyak apa namanya, gurau. gaul kita harus guys, baru karena gaul itu membuat kita banyak company, teman-teman yang baik di sana, apalagi teman-temannya yang memberikan support, yaitu subscribe-nya ditunggu guys. Biar channel ini tambah berkembang gitu guys. Oke, selamat kembali yaitu di nasihat konslet mitra nada. Dari video-video terdahulu saya berbicara tentang Abu Nawal, berbicara tentang, ada sedikit juga menyinggung tentang lah ya kepemimpinan, ada juga tentang apa namanya, tentang masalah ilmu dongeng-dongeng, dan sekarang ini saya mau bicara tentang apa namanya juga channel gado-gado. Channel gado-gado yang mudah-mudahan campur aduk guys. Ya semoga dah channel gado-gado besok-besoknya melejit gitu kan, kayak pesawat terbang, bisa buat beli apa deh, beli apa aja dah, yang penting saya untuk kebaikan. Nah, karena memang cita-cita saya yang itu guys, kalau saya udah tua itu pengen sekali guys punya madrasah gitu, tempat untuk ya di sampingnya gitu madrasah saya untuk ngajar anak-anak gitu di sekolah. Karena kan saya hidupnya guys tadinya jadi beragajul, pengen kita menjadi orang baik kalau di masa tua. Kalau ada rezeki dari Allah dimudahkan ya, kalau nggak ada rezeki ya begini aja deh, yang penting ketetapan oleh Allah, jodoh, kematian, azal, dan rezeki sudah ada di tangannya. Tapi sabar dan sambil menunggu. Oke, sambil menunggu kita berbicara tentang ta'awuz. Ya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guys mengajarkan tentang ta'awuz? Ya. Apa hukumnya ta'awuz? Sunnah. Ada juga sebagian mengatakan wajib. Maka guys, ta'awuz itu kan adalah sarana perlindungan, memohon ampunan kepada Allah. Setiap manusia mohon perlindungan kepada Allah bila mana sesuatu yang tidak memungkinkan atau sesuatu yang mengagetkan, ketika melihat kita uka-uka, melihat riwa, melihat setan, memedi, bisa kita baca
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu memang konon ini hadis Muslim, air Muslim guys, kalau nggak salah. Karena kita juga pernah dianjurkan ketika seseorang marah ngambil wudhu langsung membaca a'udz atau ngambil Quran, karena itu akan merendam dan akan menghilangkan rasa panas, rasa di dalam hawa nafsu kita dengan membacakan a'udzubillah, apalagi membaca Al-Quran. Karena a'udzubillah ini sangat ampuh guys kalau kita mengamalkannya untuk hari-hari kita, dimanapun apapun kita bentuknya. Diawal dengan membaca perlindungan dan memohon kepada Allah, akan selalu terhindar dari cobaan-cobaan bencana. Karena itulah tawus ini bukan bisa, karena memang hadisnya Muslim, Sahih Muslim, ini yang dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah memang pernah hanya dalam sholat aja mengatakan a'udzubillahi samil alim min hamazati syaitonir rajim wa nafsihi wa nafsihi. Itu Rasulullah. Tapi ada juga sebuah hadis Rasul nyata mengatakan ada seorang dua lelaki, saya tahu kata Rasul itu sahabat Sulaiman bin Arskal kalau tidak salah ya, lupa aja. Yang jelas saya mengetahui kata Rasulullah, orang itu mukanya merah ketika mencerca temannya sendiri berdua itu. Maka Rasulullah pernah berkata, apa kata Rasulullah? Andai saya mengetahui, andaikan mereka mengucapkan bilang qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim la dhahaba anhu, artinya hilang dari muka mereka itu, muka rona merah mereka itu akan hilang dan redam adem, andaikan tidak tahu. Tapi mereka ditanya lagi oleh sebagian orang itu, maka jawaban si orang berdua itu, saya tidak gila semacam itu. Saya kalau marah ya ada saya juga tahu bahwa sesungguhnya memang Rasulullah sudah mengajarkan semacam itu, yaitu selalu beridu kepada Allah. Saya tidak termasuk orang gila. Saya mencerca atau saling memusuhin sama teman itu bukan berarti saya kelewat batas, karena saya selalu berlindung kepada Allah apa yang sudah diajarkan oleh Rasulnya itu. Nah itu guys hadisnya. Oke, memang kita merasakan lemah, merasakan terasa tidak tidak mampu kalau sudah digoda apapun. Setan selalu mengganggu, merongrong kepada kita, karena selalu mereka ingin mengajak menjadi budak nafsunya. Karena setan ini jangan didekati, jauhilah. Ketika kita mau berduaan di bawah pohon yang rindang, selalu berduaan, timbullah setan, pasti akan terjadi. Jadi jauhilah setan, karena setannya itu memang anak-anaknya iblis. Iblis ini adalah sebagai kepalanya pertama. Iblis ini kalau kawin guys, ya menurut cerita dalam kisah Tanbihul Ghafirun dulu, ini iblis rajanya setan. Iblis itu guys kalau bertelur, satu kali lahiran 70 telur. Dari 70 telur itu guys, ada satu telurnya isinya 70 lagi. Coba bayangkan berapa ribu telur sekali lahiran. Kayak manusia ya guys. Kalau setan itu kan nggak pernah mati, dikutuk oleh Allah itu nggak pernah mati, dia tetap aja madama pi arwahihi jasadihi waruhi, terus selalu mengganggu untuk lagu, membujuk merayunya termasuk supaya dimasukin ke dalam golongannya. Sampai kiamat pun setan tetap akan bercokol, tak akan pernah mati. Tapi manusia hanya paling banter 60 tahun kita mati, tapi mati kita tidak bebas. Sebab akan dihadapkan oleh persidangan yang maha kuasa. Amal kita baik atau tidaknya
Mampukah menghadapi setan-setan yang sedang mengganggu itu? Kalau tidak mampu, ya termasuk golongannya setan. Itu guys, setan itu diciptakannya itu 70 telur, dari satu telur 70. Berapa kali lahiran setan-setan itu? Betapa ngeri kan? Di kiri setan, di mata sehan, melihat yang indah setan, bila hidung menghirup yang enak-enak di dapur orang setan juga, bibir mulut komat kamit melihat setan juga, segala di telinga kanan, di rambut, segala macam, semuanya ada di dalam rongga anggota kita dipenuhi dengan setan-setan. Apa tugasnya? Yaitu mengganggu dan supaya membujuk manusia di dalam hatinya selalu yuwaswisu, artinya selalu diganggu-ganggu, diresah-resahkan, diresah-resahkan, supaya termasuk ke dalam golongannya. Itulah setan, sekelumit setan, yaitu anaknya iblis. Anaknya iblis alias iblis guys. Tonton, subscribe, dan jangan di skip, karena ini adalah memang sedikit tentang ilmu. Ta'awuz adalah perjalanan hidup manusia setara dengan syariah. Tadabbur, tafakur, tanafur, ta'awuz. Hakikat kalau diambil ke situ. Marifat, tarekat, syariat. Nanti bahas itu, sekarang belajar dulu tentang ta'awuz, tadabbur udah saya ceritakan. Kalau penasaran silakan video-video saya tonton terus dengan video yang lainnya. Oke, ini ta'awuz ini perlindungan kepada Allah, perjalanan syariat. Setiap manusia apapun bentuknya harus menggunakan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim bersampingan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah artinya sesuatu perkara menyangkut kebaikan, maka harus menggunakan nama-nama lafaz Allah agar kita man qala fi akhiri hayatihi dakhala jannah gitu. Tapi gak cukup kita terus la ilaha illallah, la ilaha illallah dikir, sholat lain, sholat kagak, berbuat kebaikan ke orang lain kagak, berbuat amal ke orang lain tidak, nggak cukup semacam itu. Cuman itu hanya segelintir hadis yang menerangkan barang siapa orang bilang akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah, itu masuk surga, tapi harus didorong dengan amalan-amalan yang lain gitu guys. Nah, ta'awuz perjalanan perlindungan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Rasulullah SAW selalu ta'awuz ketika mau sholat, yaitu menggunakan a'udzubillahi sami'ul alim min hamazi syaitonir rajim wa nafhihi wa nafsihi. Itu Rasul, itu punya sunnah. Kita ngikuti ajaran-ajaran Rasulullah, yang mana ajaran beliau itu menganjurkan kita setiap apapun menghadapi cobaan, ketika kita bertengkar sama istri agar terendam emosinya, ketika di kantor kita marah-marah ke orang lain, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim agar terhindar dari cobaan pengganggu, yaitu iblis, yaitu punya anak setan itu yang suka mengganggu dan merongrong agar terjerumus ke dalam dosa. Karena itulah ta'awuz ini adalah sarana untuk kita, pedoman kita, pegangan kita di dalam memulai suatu perkara bergandengan dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau dalam sholat, mau
dalam mengerjakan kebaikan, tidak dengan menjalankan yang bersifatkan bertentangan dengan syariat Islam. Bismillah digunakan atau a'udzubillah digunakan hanya untuk yang bermanfaat, kebaikan yang berguna demi kemaslahatan dirinya dan orang lain, itu ta'awuz dan bismillah bergandengan tangan. Tidak ada hukum mengatakan dari Rasulullah membacakan bismillah hukumnya bid'ah bila dikeraskan atau bila disamarkan. Membaca bismillah itu enggak ada dari anjuran Rasulullah. Sebenarnya semuanya itu udah ada, memang kita tidak menggali dan kita tidak memahami dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain ya semacam kemarin tentang tanafur, berbicara tentang ilmu alam, ilmu akal, ilmu nakal, ilmu madhab, hadis marfu, hadis hasan, sanad soheh dan sebagainya. Ilmu alfiyah, ilmu jurumiyah, ilmu fikih, usul fikih, nahwu, balago dan sebagainya. Kalau kita menguasai semacam itu, mereka akan paham dan tidak akan mudah, yaitu membid'ah atau mengkafir-kafirkan atau mengharam-haramkan atau menjindik-jindikan, jindikiyah kepada orang. Nah ini, kita kalau kalamnya selalu sembrono, kalamnya gegabah, mudah menghukumi kepada orang lain dibilang kafir, maka itulah sebenarnya kafir itu sudah ada di yang mengatakannya, di mereka itu sendiri. Karena itulah waspada dalam menghukumi seseorang atau meyakinkan i'tiqadnya, keimanan seseorang, jangan terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang tadinya dapat dari filosof luar negeri atau barat, ke barat-baratan, tapi ambillah yang kita pelajari adalah sejarah pemahaman Islam yang diajarkan oleh Dr. Ibnu Sina, yaitu pemahaman agama tentang sholawat, tentang nyanyian sholawat, tentang burdah, tentang itu segala nyanyian udah ada memang. Makanya kita itu belajar sungguh-sungguh menjadi manusia sebagai manusia yang beriman dan mempunyai i'tiqad sunnah wal jamaah, dengan landasan kita ta'awuz supaya kita ini dijadikan tidak sombong oleh Allah, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak merasa dirinya lebih benar. Maka belajarlah ta'awuz kecil aja deh, belajar ta'awuz syariah, jangan kita tinggi-tinggi. Bolehkah kita ke Rasulullah atau ke Nabi atau kepada sahabat langsung? Menurut saya tidak boleh, karena punya dari ke generasi kita punya yakin lebih dulu yang lebih mulia, ada yang lebih dulu lagi yang lebih mulia, yang akhirnya kepada Rasulullah SAW. Kita ini generasi cicit-cicitnya yang tidak ada harganya, lebih pintaran mereka daripada kita. Kalau kita sekarang mempinterin mereka, tidak berijtihad kepada ulama-ulama yang terdahulu kita langsung kepada Rasulullah, tidak mungkin mencapai hakikat semacam itu. Sebab hakikat itu dipegangnya hanya kepada Rasulullah SAW untuk diri sendiri, bukan untuk umatnya yang deplek ini, yang bego ini, yang lemah ini. Kadang umatnya bisa melebihi dirinya, lebih canggih dirinya, lebih pinter, dirinya lebih ulama. Itu akan menjadikan kacau nantinya. Kita ini berpedomanlah kepada ulama-ulama terdahulu yang sudah kita menjadi rujukan sebagai umat Islam. Karena kan udah Rasulullah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi, guys. Naudzubillah, semoga ta'awuz ini menjadikan pegangan kita hidup. Ta'awuzlah berlindung kepada Allah dari sifat kesombongan kita, berlindung dari sifat ketakaburan kita, menjadi manusia-manusia kreatif terhadap Allah, berlinang dengan air mata, selalu mengedepankan dan berzikir dengan nama-nama Allah. Janganlah kita ta'awuz untuk ujub, janganlah ta'awuz untuk selalu memujakan atau mengagungkan diri sendiri,
tetapi pujilah, tidak ada puja dan puji hanya kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita ini. Kita kecil, jangan melemahkan orang lain. Bacalah diri kita untuk sendiri, siapa diri kita ini. Kita ini ada ulama yang lebih tinggi, ulama ada yang lebih dulu, ulama yang punya madhab, ulama yang mereka dulu nggak pernah lepas dari Al-Quran dan hafal Al-Quran. Mengapa kita hanya pandai sekolah berdasi, pandai membaca terjemahan, pandai kita membaca filosof yang ke barat-baratan, akhirnya bisa menyelewengkan dari kitab-kitab yang sudah diajarkan oleh para ulama, para nabi, pertamanya dari nabi dan turun kepada tabiin, dan kepada sahabat, tabiin, dan kepada kita terakhirnya, yaitu kitanya gak ada apa-apa guys. Berbacalah. Ta'awuz ini adalah artinya perjalanan hidup, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga sebagai mukmin yang damai, mukmin yang selalu menjadikan panutan di umat, bukan menjadi pembenci atau pemecah belah, tetapi kita adalah sebagai muslim yang bersatu dengan ukhuwah Islamiyah di bawah payung i'tiqad sunnatul wal jamaah. Terima kasih guys. Berbacalah ta'awuz agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa kembali.